Tinggal kita mau saja untuk melaksanakan vaksinasi karena itu mencakup keberlangsungan hidup beragama kita. Ini bagian dari hablum minannas. Sebaiknya mengikuti anjuran orang-orang yang benar ahli di bidangnya. Karena penyakitnya adalah dalam situasi seperti ini banyak yang tiba-tiba merasa ahli dengan urusan kesehatan. Banyak yang seolah-olah merasa ahli dengan urusan vaksin. Padahal mereka hanya tahu mungkin dari grup-grup WA dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita berdoa, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita dalam lindungan dan rahmat-Nya, selalu dalam keberkahan Allah dan selalu dalam ridho Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat yang tiada lain yang tiada bukan tujuannya adalah untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, akhir ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya pandemi COVID-19, di mana awal permulaan munculnya COVID-19 di Indonesia banyak sekali mendapatkan ragam reaksi dari masyarakat Indonesia. Dan itu perlu kita maklumi adanya bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya masih terlihat gagap dan baru pertama kali menghadapi situasi pandemi seperti ini, yaitu khususnya situasi penyebaran virus. Banyak stigma terjadi di masyarakat. Ada yang percaya terhadap COVID-19 dan tidak juga sedikit yang tidak percaya adanya COVID-19. Bahkan mereka menafikan keberadaan COVID-19 meskipun itu sudah menjangkit, sudah menyebar virus tersebut dan menulari berjuta-juta manusia. Dan kasus ini bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan sudah banyak menghilangkan nyawa manusia akibat penyebaran virus COVID-19. Oleh sebab itu, sebagaimana kita mungkin akhir-akhir ini diramaikan dengan berbagai informasi, isu-isu yang masuk, berita-berita yang beragam, maka sebagai umat muslim, al-muslim kal bunyanu yasuddu ba'duha ba'dan, bahwa muslim itu saling menguatkan satu sama lain. Dengan adanya wabah penyakit ini, adalah sama-sama kita bukannya saling curiga, bukannya menafikan apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita marilah sama-sama saling menguatkan satu sama lain, saling memberikan motivasi, saling memberikan dorongan, saling mensupport apa yang telah pemerintah sosialisasikan kepada kita. Termasuk kita juga harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga lingkungan kita dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu cara untuk kita terhindar atau terbebas dari penyebaran COVID-19. Dan akhir-akhir ini kita juga diramaikan dengan pemberitaan banyak sekali isu penolakan terhadap vaksin COVID-19 yang hari ini sedang digencarkan oleh pemerintah kita. Macam-macam isunya, ada yang bilangnya itu adalah untuk menurunkan populasi umat Islam, ada yang mengatakan bahwa vaksin itu haram, ada yang mengatakan vaksin itu diproduksi bukan di negara muslim, dan lain sebagainya. Itu sangat banyak sekali beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Namun saya dalam hal ini akan meng-highlight bahwa dalam hubungan kita sesama manusia, maka kita harus memperhatikan dua ikatan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Menyikapi situasi COVID seperti ini, selain hablum minallah, kita berdoa, memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah agar diselesaikan
wabah COVID-19 ini, kita bermunajat, kita membaca sholawat, kita istighosah, kita tahlilan walaupun secara virtual, itu adalah bagian dari hablumillallah, kita memohon kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Dan kita meyakini bahwa setiap penyakit kullu da'i dawaun, setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Dan konteks yang kedua ialah hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Sebagaimana yang telah tadi saya jelaskan di awal, bahwa kita harus menaati protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, bahwa kita sadari telah banyak korban bukan hanya dari warga sipil, tapi juga korban dari tenaga kesehatan, para ulama-ulama kita juga, kiai-kiai kita juga sudah banyak berguguran disebabkan COVID ataupun tidak. Akan tapi ini sangat sekali, wabah ini bukannya menakutkan, tapi perlu kita waspadai dan perlu kita tangani. Dalam hari ini pemerintah sudah berikhtiar. Ini juga kaitannya dengan hablum minannas. Pemerintah sudah berikhtiar memberikan vaksin dan sudah menjelaskan sedemikian rupa, sedemikian detail vaksinnya berasal dari mana, kandungannya apa saja. Tinggal kita mau saja untuk melaksanakan vaksinasi, karena itu mencakup keberlangsungan hidup beragama kita. Ini bagian dari hablum minannas, hubungan sesama manusia. Karena bagaimanapun secara saintifik, kehidupan normal yang bisa kita hadapi apabila penyebaran vaksin bisa terus-menerus, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahwa di masa-masa awal penyebaran virus ini, bahwa selain menjaga hifzuddin, kita juga harus menjaga hifzun nafas. Tujuannya apa? Menjaga diri kita, tujuannya untuk keberlangsungan agama Islam, agar kita bisa terus mensiarkan agama Islam. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, tinggal kita tawakal, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah kita lakukan. Kita ikhtiarkan, kita usahakan, maka kita serahkan, tawakkal Allah. Kita serahkan kepada Allah dengan usaha yang telah kita buat, telah kita lakukan. Kita serahkan semuanya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi jangan sampai kita mudah termakan isu-isu yang beredar yang tidak jelas sumbernya, yang mungkin beritanya juga masih simpang siur, dan banyak sekali berita-berita hoax yang bertebaran, terutama di tengah situasi seperti ini. Terakhir, Imam Ibnu Sina pernah mengatakan bahwa al-wahmu nisfudda wal itmi'nanu nisfuddawa, as-sabru awalul khatwat awalul khatwatis sifat. Bahwa Imam Ibnu Sina mengatakan kegelisahan atau kepanikan ialah separuh dari penyakit. Kemudian ketenangan yaitu separuh dari obat, dan sabar adalah langkah awal dari kesembuhan. Di tengah situasi seperti sekarang ini, di tengah menyebarnya berita hoax yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya, dan malah banyak membuat kegelisahan di tengah masyarakat, maka kita sebaiknya mengikuti anjuran orang-orang yang benar ahli di bidangnya. Karena penyakitnya adalah, dalam situasi seperti ini, banyak yang tiba-tiba merasa ahli dengan urusan kesehatan. Banyak yang seolah-olah merasa ahli dengan urusan vaksin, padahal mereka hanya tahu mungkin dari grup-grup WA dan lain sebagainya, informasinya belum jelas. Maka sosialisasi dari pemerintah, ikhtiar dari pemerintah, usaha dari pemerintah wajib kita support, wajib kita dukung dengan tujuan agar Islam bisa terus berjaya, Islam bisa terus berkibar, dan kita bisa terus mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita, tetangga kita, sanak famili kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, mudah-mudahan
Allah menerima amal ibadahnya dan diberikan ditempatkan di raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya, walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.